Boyan Hodak, pelatih Persib Bandung, katakan nih ingin mengejar pencapaian timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong tentunya. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Seperti yang kita ketahui, Persib Bandung menjadi salah satu perwakilan klub dari Liga Indonesia yang tampil di level Asia selain Madura United untuk musim ini. Persib Bandung mencoba melangkah jauh nih di level Asia. Tentu ketika Persib Bandung melangkah jauh di level Asia pun termasuk Madura United, itu akan berimplikasi terhadap coefficient Liga Indonesia, terhadap ranking Liga Indonesia. Semakin bagus ranking Liga Indonesia, semakin bagus coefficient Liga Indonesia, maka semakin banyak diharapkan klub-klub Liga Indonesia akan bisa tampil di level Asia. Itulah barang contoh yang dilakukan Liga Malaysia. Mereka tentu sangat amat bergantung atas akselerasi yang diciptakan oleh Johor Darul Ta'zim alias JDT. Sejak JDT bersama Coach Mario Gomez yang pernah menjadi pelatih Persib Bandung menjadi juara Piala AFC, teman-teman, pemikiran dari manajemen JDT selanjutnya bagaimana untuk bisa secara konsisten bisa bermain di Liga Champions Asia. Itu terjadi beberapa tahun kebelakangan, teman-teman. Ketika JDT sudah merasakan kekonsistenan tampil di Liga Champions Asia, target mereka pun berubah. Bagaimana mereka bisa masuk babak 16 besar Liga Champions Asia. Sekarang Liga Champions Elite sebutannya. Nah, ketika mereka pun sudah mencoba masuk berhasil 16 besar, mereka pun ingin bercita-cita lebih tinggi lagi. Nah, jadi jangan heran ketika JDT bisa panjang perjalanannya, koefisien Liga Malaysia pun meningkat, rankingnya pun meningkat, teman-teman, pun termasuk Liga Thailand. Liga Thailand ini cukup merata, teman-teman, nggak hanya bergantung kepada satu tim. Ketika perwakilan dari klub Liga Thailand tampil di level Asia, memang ya so-so merata, teman-teman. Ketika merata, maka pelonjakannya ataupun koefisiennya ya oke lah ya. Nah, memang jika kita bandingkan mana yang lebih sehat, bergantung ke satu tim atau beberapa tim, tentu yang lebih sehat, tentu yang lebih oke itu bergantung ke beberapa tim untuk bisa mengarungi, meningkatkan koefisien liga. Tetapi apa yang dilakukan oleh Malaysia ya nggak salah juga, teman-teman. Yang terjadi di sepak bola Malaysia di saat memang pengelolaan JDT sangat amat luar biasa, terciptalah gap antara klub-klub lainnya dan JDT pun sangat amat superior di beberapa tahun ke belakang. Ini harus menjadi batu cambukan juga lah ya, pecutan terhadap klub-klub lainnya bagaimana bisa mengejar JDT itu sendiri. Jadi ya ketika kita bicara Liga Malaysia sering akhirnya disebut sebagai Liga Petani, bagaimana dominasi yang sangat amat tinggi kepada JDT itu sendiri. Nah, kita tentu nggak membicarakan istilah konotasi negatif kepada Liga Malaysia, namun bargaining positionnya bagaimana Liga Malaysia itu ya, poinnya, teman-teman, Liga Malaysia itu bisa sustain beberapa tahun kebelakangan ini, bahkan koefisiennya meningkat, dan itu ada andil dari klubnya. Nah, sedangkan untuk Liga Indonesia kita, teman-teman, ya struggle-nya luar biasa, teman-teman. Bahkan di Liga Indonesia kadang lebih dipentingkan kompetisi domestik ketimbang di level Asia. Aku pun harus mengakui, teman-teman, daya tarik ketika klub-klub kita tampil di level Asia meredup aja gitu, nggak seheboh di Liga Indonesia. Kalau kita lihat Liga Indonesia, hampir semua pertandingan dilabelkan big match, super big match, dan lain sebagainya. Sedangkan ketika tampil perwakilan kita di Liga Champions, teman-teman, ataupun di level Asia, ya sekedarnya aja gitu pemberitaannya, dan dukungan pun sangat amat minimalis. Nah, tak heran juga di media sosial, teman-teman, ada ya stigmatisasi ketika perwakilan dari Liga Indonesia tampil di Asia tidak oke, dicaplah badut AFC, badut bla 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 bla. Nah, ini mungkin ada kaitannya soal fanatisme lagi ya, di saat klub A tampil di level Asia, kemudian klub lain tidak, mungkin ya teman-teman, tidak tampil di level Asia, ya harapannya itu ya bagaimana klub yang tampil di level Asia itu menjadi bulan-bulanan. Kan nggak kompak jika kita bandingkan, teman-teman, ketika kita bicara level timnas Indonesia. Mungkin nggak eval to eval ya, tetapi ketika kita bicara bagaimana membawa sebuah nama Indonesia,
Timnas Indonesia ya tentu membawa nama Indonesia. Persib Bandung ini pun kan membawa nama Indonesia, ataupun klub-klub yang sebelumnya lah membawa nama Indonesia tampil di Asia. Kita bukan hanya bicara Persib Bandung, bukan hanya bicara Madura United, track record sebelumnya di saat klub-klub perwakilan Liga Indonesia tampil di Asia ya ala kadarnya aja gitu, lewat, bahkan kadang lebih penting Piala Presiden ketimbang daripada level yang lebih tinggi teman-teman. Nah, Timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong kan kita lihat ya bagaimana gebrakannya, bagaimana lompatan lonjakannya, dan menggemparkan lah ya belahan dunia, menggemparkan dunia lah, seperti itu, biar nggak terlalu hiperbola teman-teman. Menggemparkan dunia karena apa yang sudah dihasilkan oleh Coach Sintayong. Dan harapan Ketum PSSI beberapa bulan lalu sudah katakan kan, pencapaian Timnas Indonesia ini harus juga bisa diikuti oleh level klub. Nah, tentu level klub untuk bisa melakukan hal demikian harus didukung oleh segala pihak, stakeholder yang terkait teman-teman. Timnas Indonesia kita lihat bagaimana dukungannya sangat amat luar biasa. Nah, Persib Bandung beberapa waktu yang lalu sudah memang meminta toleransi jadwal ya terhadap perjalanan mereka arungi di Liga Indonesia. Sudah mengirim surat namun tidak di ACC pada saat itu, dan di momen sekarang akhirnya diatur ulang jadwal Persib Bandung menghadapi Bali United untuk mengakomodir perjuangan Persib Bandung di level Asia. Itu pun sebuah bentuk apresiasi yang sangat amat keren dari PT LIB ataupun PSSI, stakeholder terkait teman-teman, angkat topi ya. Meskipun demikian teman-teman, ada juga yang menyinyirkan apa yang dilakukan oleh Persib Bandung, apa yang diperjuangkan oleh klub-klub yang pernah tampil di level Asia, bagaimana pengelolaan jadwal dibanding-bandingkan dengan level Eropa. Di level Eropa aja Man City tidak ada minta kayak Persib Bandung ataupun klub-klub lain, atau Barcelona, Real Madrid, mereka perjuangannya dua hari sekali main, 3 hari sekali main, bla 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 bla, banyak lah dibandingkan dengan klub-klub yang ada di Eropa. Aku nggak mau masuk lagi lebih dalam di area tersebut. Debat kusir teman-teman nggak sehat, bahkan ya saling ejek-ejekan di medsos, itu nggak prima. Kita nggak masuk ke situ. Kita melihat bagaimana perjuangan dari klub-klub kita untuk bisa mengikuti jejak lah ya Timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong. Nah, Boyan Hodak pun mengucapkan terima kasihnya kepada PT LIB ataupun pihak terkait ya perihal bagaimana ya bantuan lah yang diberikan oleh Persib Bandung. Seperti berikut, Boyan Hodak bilang, saya mengucapkan terima kasih kepada PT LIB, kepada Liga dan Bali, karena pada akhirnya mereka memberi kami kesempatan, karena dalam 5 laga terakhir kami harus bertemu 2 tim papan atas. Nah, lalu ditambahkan, jadi ini penting fokus di AFC karena bisa memberikan poin bagi Indonesia. Jika ingin lebih baik maka ukurannya adalah poin di AFC. Tentu parameter yang diucapkan oleh Boyan Hodak jelas teman-teman, untuk bisa menciptakan akselerasi terhadap koefisien liga, untuk bisa mengabulkan keinginan dari Pak Erick Thohir bagaimana Persib Bandung, Madura United untuk banyak panjang perjalanannya. Nah, khususnya Persib Bandung teman-teman, mereka mempunyai kesempatan besar nih ya untuk lebih panjang akibat hasil positif yang mereka lakukan pada saat comeback super di kandang Lion City Sailors beberapa waktu yang lalu. Ditambahkan oleh Boyan Hodak, saya harap kami bisa melakukan persiapan lebih baik dan mendapatkan hasil positif dengan meningkatkan ranking AFC, dan ada lebih banyak klub dari Indonesia di kompetisi Asia. Keputusan ini bagus untuk sepak bola Indonesia. Nah, konsekuensi dari pengaturan jadwal ulang pertandingan Persib Bandung ini pun punya sebuah yang namanya resiko di medsos khususnya ataupun di iklim nantinya antar pendukung, oknum-oknum lah ya, aku mengatakan demikian. Kenapa? Karena jika Persib Bandung tidak bisa menampilkan permainan ideal, tidak bisa memenangkan pertandingan, you know lah ya bagaimana kejamnya oknum-oknum ataupun netizen teman-teman. Di media pasti akan muncul sebuah narasi, lah itu sudah dibantu oleh PSSI, lah itu sudah dibantu oleh PT LIB, kok nggak bisa memenangkan pertandingan. Itu kan template. Nah, memang kita juga harus melihat teman-teman, bantuan yang diberikan oleh PT LIB, PSSI itu nggak menjamin bisa memenangkan langsung Persib Bandung, tapi itu salah satu ikhtiar untuk membantu Persib Bandung tadi dalam menciptakan yang namanya recovery. Nah, di Liga Malaysia, khususnya Liga Malaysia awal-awal GDT teman-teman ya, berjuang di di level Asia, banyak toleransi yang dilakukan oleh pihak operator Liga Malaysia. Seiring berjalannya waktu sekarang ini
ini GDT pun sudah oke, udah mapan. Hal tersebut semakin menyehatkan lah ya, semakin menyolidkan kesiapan dari GDT pun tampil di level Asia. Nah, ditambahkan oleh Boyan Hodak, saat ini hasil dari tim nasionalnya sudah bagus, kini giliran klubnya yang mulai mendapatkan poin bagus di AFC, sehingga semua bisa berjuang demi Indonesia. Suka banget aku komentar terakhir, berjuang semuanya untuk demi Indonesia. Ingat, pelatih Boyan Hodak ini pelatih dari Kroasia. Dia sudah memikirkan bagaimana untuk menciptakan sinergitas prestasi yang sama antara timnas Indonesia tampil di level lebih tinggi pun termasuk klub Liga Indonesia tampil di level Asia, teman-teman. Nah, salah satu pelajaran yang sangat amat penting kita amati dari perjalanan Persib Bandung di level Asia yaitu bagaimana kedalaman skuad. Nah, timnas Indonesia tampil di level Asia itu kedalaman skuadnya terus meningkat dari bulan ke bulan. Kita sepakati itu, kita aminkan itu, teman-teman. Tetapi jika kita lihat perjalanan Persib Bandung di level Asia, menurut aku ya, skuadnya belum padat, skuadnya belum dalam. Nah, jadi ketika menghadapi pertandingan A, B, C, D, E, ya struggle masih Persib Bandung, khususnya dari sektor hand-hand lah. Ketika hand main kadang tidak prima, tetapi penggantinya tidak padat lah yang dimiliki oleh Persib Bandung ataupun posisi-posisi lainnya. Nah, pelajaran yang kita petik, kita lihat di Persib Bandung ini pun sebenarnya dialami oleh GDT, klub dari Liga Malaysia. Beberapa tahun lalu ataupun awal-awal mereka berjuang di level Asia, skuadnya belum padat, skuadnya belum sesak, teman-teman. Nah, seiring berjalannya waktu, pelajaran yang didapat oleh GDT bagaimana bisa memadatkan pemain sehingga ketika tampil di level Asia domestik dan piala-piala yang ada di Liga Malaysia, mereka bisa menjalani hal tersebut secara beriringan, nggak mengorbankan inilah itulah. Ketika skuad apa adanya, skuad tidak mewah, tidak bertabur bintang, maka akan muncul itu prioritas. Kan Boyan Hodak beberapa waktu lalu sudah sempat mention ya, bagaimana jadwal yang padat di Persib Bandung, teman-teman, ini akan memunculkan ketidakprimaan, dan bahkan Boyan Hodak bilang kalau nggak salah bisa buat mati ini. Nah, itulah yang aku pikirkan, teman-teman. Kalau misalnya skuad yang dimiliki oleh klub-klub Liga Indonesia yang tampil di level Asia meledak, dalam tanda petik kualitasnya super, teman-teman, ya kita lihat aja seperti GDT akan sangat amat membantu, meskipun tidak akan menjamin, akan sangat amat membantu. Ya, ketika kita bicara bagaimana menciptakan skuad sesak, skuad oke, maka butuh yang namanya finansial. Tentu finansial ini pun seiring berjalannya waktu akan semakin meningkat bagi klub-klub Liga Indonesia ketika liga itu terperbaiki, ketika koefisien liga itu terperbaiki, ketika ranking liga itu bagus, tanpa ada kerusuhan, tanpa ada drama-drama yang terjadi di sebuah kompetisi domestik. Nah, sponsor, pihak-pihak terkait akan mensponsori liga itu ketika liga tersebut memang iklimnya bagus, jadwalnya oke, jadwalnya teratur. Kalau misalnya berantakan, wasitnya bermasalah, bla bla bla, maka investor pun akan berpikir ulang untuk menanamkan ataupun memberikan uangnya. Oke, semoga klub perwakilan Liga Indonesia yang tampil di level Asia sekarang ini dan kedepannya bisa menciptakan akselerasi yang hebat terhadap cita-cita yang diinginkan oleh Ketum PSSI Pak Erick Thohir. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.